Kita semua pasti sering dengar nasihat, punya sikap yang positif dong. Tapi apa sih artinya itu? Nah, berdasarkan karya Kit Harrell, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana sikap itu bukan cuma soal senyum-senyum aja, tapi sebuah alat yang ampuh banget buat ngubah kegagalan jadi kemenangan. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. Menurut Harel, setiap rintangan, setiap kekecewaan itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, itu bisa jadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini soal mengubah cara pandang, dan itu mengubah segalanya. Nah, ini nih pertanyaan beratnya. Gampang banget kan ngomongin soal sikap positif pas semuanya lagi baik-baik aja. Tapi, gimana kalau impian yang udah kamu perjuangin seumur hidupmu tiba-tiba lenyap gitu aja? Inilah yang dialami langsung oleh sang penulis, Kit Harrell. Yuk kita mundur sedikit ke awal ceritanya. Ini adalah momen yang benar-benar mengubah hidupnya. Sebuah momen kekecewaan yang dalam banget, yang akhirnya memaksa dia buat berhadapan langsung dengan kekuatan sikap. Coba dilihat perjalanannya ini. Kit Harrell itu bintang bola basket loh. Dia MVP, kapten tim, jago cetak skor, semua tanda nunjukin ke satu arah. NBA. Dia, keluarganya, teman-temannya, semua nungguin panggilan itu. Pas hari draft NBA bulan Juni 1979, dia nunggu dan terus nunggu. Tapi telepon itu nggak pernah berdering. Mimpinya kandas saat itu juga. Wah, kerasa banget kan pahitnya kata-kata itu? Ini bukan sekedar kecewa. Ini perasaan kayak dikhianati sama olahraga yang udah dia kasih segalanya. Selama berbulan-bulan, rasa pahit ini ngegrogotin dia. Setiap omongan orang rasanya kayak nambahin garam ke luka yang menganga. Dan disinilah titik baliknya. Setelah berbulan-bulan terpuruk, Harold sadar akan sesuatu yang fundamental. Ternyata, sikap itu bukan sesuatu yang datang dari luar dan menimpa kita. Sikap adalah sesuatu yang kita pilih dari dalam diri kita sendiri. Definisi sikap menurut Harold ini kelihatannya simpel, tapi maknanya dalam banget. Poin pentingnya adalah kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana. Kayak nggak kepilih di draft NBA. Tapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita di dalam. Kekuatan itu nggak akan pernah bisa direbut dari kita. Di sini kita bisa lihat ada dua jalur yang bisa kita pilih. Di satu sisi, kamu jadi korban keadaan. Di sisi lain, kamu jadi arsitek dari responsmu sendiri. Orang yang dikendalikan sikapnya percaya mereka nggak berdaya. Sebaliknya, orang yang mengendalikan sikapnya tahu bahwa di antara kejadian dan respons selalu ada ruang untuk memilih. Dan yap, inilah intinya. Lupakan bakat, lupakan keadaan. Menurut filosofi ini, kekuatan kita yang paling dasar, yang paling fundamental adalah kemampuan untuk memilih sikap kita di setiap momen. Oke, jadi kita udah paham nih konsep kekuatan pilihan itu apa. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita benar-benar bisa mengambil kendali? Harrell ngasih kita beberapa alat praktis yang bisa langsung kita pakai. Ini dia 3 langkah yang konkret banget. Pertama, bingkai ulang. Alih-alih mikir, aku nggak kepilih, Harold mengubahnya jadi, kegagalan ini justru membebaskan aku buat nemuin passion sejatiku. Kedua, latih suara batinmu. Ganti aku gagal, jadi aku belajar. Dan yang ketiga, ini penting banget, lepaskan beban emosional dari masa lalu. Coba kita bedah satu-satu ya beban emosional ini. Seandainya bikin kita kejebak dalam penyesalan masa lalu. Sekarang bagaimana melumpuhkan kita dengan stres saat ini? Dan bagaimana jika memenuhi kita dengan cemas akan masa depan yang bahkan belum terjadi? Mengenali beban mana yang lagi kamu bawa itu langkah pertama buat melepaskannya. Dan ini pesan yang penting banget dan penuh harapan. Beban-beban ini bukan hukuman seumur hidup. Setiap hari, kita punya pilihan untuk meletakkan koper-koper itu dan melangkah maju dengan lebih ringan. Ini adalah tindakan pembebasan yang aktif, yang kita lakukan secara sadar. Sekarang, kita lihat gambaran yang lebih besar. Menguasai sikap itu ternyata bukan cuma soal kesuksesan pribadi loh, tapi juga tentang dampak yang kita berikan ke orang lain. Ini soal menciptakan sebuah warisan. Harrell menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria dari Ghana yang pulang ke desanya bukan dengan membawa harta, tapi dengan membawa sebuah benih. Ini metafora yang dalam banget. Warisan sejati itu bukan soal apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tapi benih apa yang kita tanam di hidup orang lain. Bisa benih harapan, semangat, atau cinta. Dan semua dampak besar itu bisa dimulai dari satu orang saja. Satu sikap positif bisa menciptakan efek domino yang mengubah banyak hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan itu.
Nah, pada akhirnya pertanyaan ini kembali ke kita semua. Setiap hari itu ibarat halaman baru dalam buku hidup kita. Apakah kisah kita akan bercerita tentang seseorang yang pasrah dikendalikan keadaan, atau tentang seseorang yang meskipun jatuh bangun tetap memilih sikapnya dan membentuk realitasnya sendiri? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.